wartawan Master of Computer Science. Oke. Saya pekerjaan atau sebagai tenaga dosen di jurusan ilmu komputer. Kemudian saya juga dipercaya oleh tokoh masyarakat, kumpulan masyarakat untuk duduk di Badan Musyawarah Adat Kabupaten Rejang Lebong, kemudian di Sanggar Bumai Patpetulai, Karang Taruna Kabupaten, dan juga baru-baru ini saya dipercaya oleh Bapak Bupati Kabupaten Rejang Lebong duduk di Dewan Riset Daerah. Perkenalkan, nama saya Maria Ulfa Desi Nurrahmawati. Saat ini bertugas di SMP 30 Bengkulu Tengah dan mengajar mata pelajaran IPS. Wawasan kebangsaan itu adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Wawasan kebangsaan itu sendiri merupakan cara pandang kita terhadap lingkungan sekitar, ya, yang lingkupnya terdekat dahulu. Nanti ketika wawasan kebangsaan itu menjadi banyak, menjadi menyeluruh, itu nanti masuk dalam wawasan Nusantara. Jadi wawasan kebangsaan itu ya bagian-bagian pengetahuan kita terhadap lingkungan-lingkungan sekitar, kebudayaan, tradisi, sosial gitu. Kalau menurut saya, wawasan kebangsaan adalah cara pandang suatu bangsa terhadap, khususnya bangsa Indonesia, dalam mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara. Sangat penting, karena wawasan kebangsaan itu menjadi salah satu pilar penting keberhasilan masyarakat sebagai bangsa dalam mencapai tujuan kita bersama. Tentunya sebagai masyarakat sebaiknya harus ikut dalam merawat dan menjaga bangsa kita sendiri. Jelas sangat penting lah, Bu, ya. Jadi wawasan kebangsaan itu pertama tujuannya untuk menjaga kelestarian nilai-nilai, kan? Nilai dalam artian ya nilai-nilai yang menjadi identitas kebanggaan sebuah bangsa gitu. Nah, ini makin lama sudah makin tergerus gitu kan. Menurut saya wawasan kebangsaan itu sangat penting karena dengan memiliki wawasan kebangsaan, setiap warga negara bisa mencintai negaranya dan akan berbuat sesuatu guna mempertahankan kedaulatan bangsanya, keutuhan wilayah negaranya, dan menjaga supaya kedaulatan negara tetap utuh, seperti itu. Kalau bela negara itu adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara yang seutuhnya. Bapak gimana, Pak? Bela negara kita ngomong nggak usah lingkup-lingkup besar lah ya, seperti yang dilakukan oleh aparatur gitu kan. Maksudnya perang atau menjaga hutan, tidak. Kita bilang bela negara itu salah satunya menjaga kearifan lokal kita, nilai-nilai luhur kita gitu. Kalau bela negara menurut saya adalah setiap usaha, sikap, dan perilaku dari warga negara dalam upaya untuk mempertahankan negara dari segala macam ancaman. Terima kasih. Jadi kontribusi kita terhadap COVID-19 ini, yaitu pertama saya mengatakan bahwasanya kesehatan masyarakat adalah yang faktor paling utama di atas segala-galanya untuk saat ini. Jadi saya harapkan kami semua ini terdiri dari beberapa satgas. Di situ ada Satgas Kabupaten,
Satgas kecamatan sampai ke bawah yaitu Satgas desa. Di sana terbentuk suatu posko PPKM berbasis mikro, karena di sanalah semuanya laporan-laporan penindakan maupun pengawasan yang dari tingkat bawah itu akan dilaporkan ke pusat. Nah, untuk COVID-19 ini banyak yang kami lakukan. Itu sudah gabungan dari tadi saya sebutkan tadi, ya, gabungan dari TNI Polri, di situ ada Satnakes, Satgas Kecamatan, Satgas Desa, selalu memberikan himbauan-himbauan di tempat fasilitas umum seperti di pasar, di objek vital. Jadi intinya kita memberikan yaitu selalu masyarakat apabila berpergian keluar rumah selalu menggunakan masker, di pasar selalu jaga jarak, kemudian setelah melaksanakan kegiatan melakukan cuci tangan menggunakan sabun di air yang mengalir. Kemudian kami juga ada penambahan juga setelah ada warga yang terpapar, tetap kami berkoordinasi. Itu ada pelaksanaan kami ada di situ tracing, testing maupun treatment. Itu sudah kami lakukan semua. Intinya di situ adalah untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini di desa kami. Jadi disitulah pihak kami selalu bekerja sama. Disitulah juga kami selalu memantau. Apabila salah satu warga kami ada yang terpapar, kami disitu langsung melaksanakan pertemuan, melakukan testing, treatment, dan apabila itu memang positif akan dilakukan treatment, isolasi. Jadi disitulah kita pantau terus. Di situ kita bekerja dengan Pak RT, pengawasannya, agar masyarakat tersebut sementara jangan kemana-mana. Untuk pendistribusian sembako atau makanan secara dari beliau itu kita gunakan dari dana DD yang ada di desa tersebut. Ya, ini kita keris ya, ini berbahan perunggu dan perpaduan dengan besi tempat. Ini memang sepertinya sudah sangat tua sekali, sudah besinya saja sudah ribuan tahun gitu. Oh gitu. Ini upaya Bapak juga dalam melestarikan kebudayaan sebagai salah satu wawasan kebangsaan. Ya, karena kebetulan saya di Badan Musyawarah Adat Kabupaten itu di bidang perbakalaan. Jadi saya identifikasi, merawat, menjaga, gitu. Ya mendeskripsikan. Kita sampaikan dengan cara kajian-kajian ilmu pengetahuan. Karena basic saya sendiri adalah saintis. Oke, kalau untuk budaya daerah kita sendiri, apa yang sudah Bapak lakukan, Pak? Karena saya bingung ya, parameternya saya sudah seberapa besar saya lakukan gitu kan. Karena saya juga baru menjabat di Badan Musyawarah Adat itu 7 bulan. Yang saya lakukan sekarang ini sedang mengkampanyekan penggunaan aksara. Ini Pak, Saya memulai itu dari mengkampanyekan penggunaan aksara Kaganga di nemtek nama-nama gitu kan. Nah, ini kita mulai dulu dari pemangku-pemangku adat, yaitu dari Badan Musyawarah Adat Kabupaten, Kecamatan, dan juga desa. Alhamdulillahnya kita juga didukung oleh pemerintah daerah kita dan Bapak Bupati dan Wakil Bupati memakai produk kita. Karena kebetulan saya juga pengusaha di bidang kerajinan. Saya harus memikirkan lingkup itu. Oke. Kalau kaitannya dengan pandemi saat ini Pak, gimana Pak upaya Bapak sebagai generasi muda dalam bela negara Pak? Jadi gini, pandemi ini kita untuk menekan angka orang terjangkitnya masyarakat dengan COVID. Ini kebetulan Bapak Bupati Rejang Lebong sendiri mempercayakan Satgas COVID itu dipegang oleh Badan Musyawarah Adat. Kita bekerja sama, bermitra dengan TNI, Polri, kemudian Satpol PP dan semua pihak-pihak seperti PLN, malah gitu, Dinas Kesehatan. Kita menjadi Satgas COVID. Salah satunya ada penertiban pesta-pesta gitu. Kita saat berada di PPKM level 3, 2, 1 gitu. Oke, karena profesi saya sebagai seorang guru dalam usaha bela negara di tengah pandemi ini, yaitu tetap menjalankan tugas dan kewajiban dengan mengikuti arahan dan petunjuk dari pimpinan, yaitu melakukan pembelajaran
baik secara daring maupun luring, dan tetap melaksanakan protokol kesehatan yang ketat, baik di sekolah maupun di rumah dan dimanapun berada, guna mengurangi resiko penyebaran COVID yang meluas. Seperti itu.